Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali ya di channel Pangeran Surya Putung ya. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat? Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, selalu diberi keberkahan selalu ya teman-teman ya. Saya akan melanjutkan ya tentang alamat-alamat atau gambar-gambaran simbol ya yang didapat oleh Satrio Piningit. Jadi SP melihat ya jalan goib di salah satu wilayah ya Tumbang ya. Penebangan pohon pohon besar ya di kota titik-titik nggak saya sebutkan ya, di jalan titik-titik itu melawan perlawanan arah ya, sehingga dapat memicu kaki gunung titik-titik dikarenakan asal menebangnya ya, jadi menebangnya asal-asalan, sehingga itu membuat para gaibnya marah ya, karena di situ ada jalan yang aktif ya di alam yang tak terlihat. Itu adalah jalan yang sangat ramai karena bangsa gaib ya semua lewat jalur tersebut. Namun mengapa manusia asal menebang tanpa permisi ya, dan tanpa izin? Jika jalan tersebut terjadi sesuatu, itu bukan salah gaibnya ya, namun manusianya yang tak izin terdahulu ya, apa gimana ya. Seharusnya saling mengerti dan saling mengetahui, karena dunia ini saling bertumpukan. Allah tidak menciptakan manusia saja ya, banyak yang lain-lain. Jadi jika ingin melakukan sesuatu harus melihat lebih dulu ya. Seandainya kalian nggak punya tempat, asal menempatkan ya, asal menempatkan. Apakah yang punya nggak marah katanya? Apakah yang punya nggak marah? Sudah pasti dan tentunya akan marah. Namun hanya bisa berbeda dengan sabar atau enggaknya ya. Jika sabar akan bicara dengan baik, namun jika tidak sudah pasti dia akan kesal ya. Itu sebuah contoh untuk kaum titik-titik. Pakailah etikanya, dan jika etika sudah dapat, adab sudah pasti main ya. Tanpa kita mengetahui kalian beradab atau tidak. Dan juga saya melihat ya dan mendengar bahwa gunung titik-titik nggak saya sebutkan wilayahnya ya teman-teman ya, akan dapat sesuatu musibah. Ada suatu musibah tepatnya di bulan titik-titik nggak saya sebutkan. Ada sebuah gunung titik-titik di wilayah titik-titik ya. Di situ katanya akan ada musibah besar, namun entah apa ya. Di sini dapat bocoran dari goibnya Ratu titik-titik ya, yang berkebaya kuning langsat ya. Beliau sangat tak pantas mendapatkan sesuatu hasil dari yang tidak baik atau tidak halal. Namun entah apa hubungannya dengan alam dunia ya. Namun di situ ada seorang ratu titik-titik dari suatu wilayah ya, yang berpakaian hijau daun. Beliau mengatakan janganlah berbuat lalu melibatkan orang-orang yang tak berdosa. Jika kamu akan murka karena kekotoranmu, silahkan. Yang seharusnya kamu membersihkan diri, bukan malah mengamuk yang tak jelas ujungnya ya. Karena kita ini sebagai contoh untuk semua orang-orang kita, dan kesalahanmu itu adalah kecerobohanmu sendiri ya. Siapa yang tak mau menerimanya? Hanya cuma-cuma manusia hanya berjalan sesuai yang kita tegur dan yang kita perintahkan. Jadi kamu juga harus sadar diri, semua itu dari pandang matamu dan cara kerjamu sendiri ya. Terus terang saya menyalahkan kamu, bukan manusianya. Manusia hanya melakukan sesuatu ya, meminta, itu tergantung pada diri kamu. Dan juga saya melihat sebuah seperti bangunan kosong ya, di sebuah titik-titik yang cukup lumayan angker ya teman-teman ya. Dulunya di situ sebuah kebun warga yang sangat luas ya, namun dibeli oleh orang titik-titik. Dan setelah itu dibeli orang tersebut dipindah tangan oleh orang luar ya. Setelah dioper ke orang tersebut, disitulah telah dibangun sebuah seperti gedung pertemuan ya. Setelah berjalan 4 tahun, orang luar tersebut itu selalu bermimpi berturut-turut ya, namun mimpinya itu sama, diajak jalan-jalan ke gua titik-titik nggak saya sebutkan, yang dapat dijuluki titik-titik ya. Namun setelah mimpi itu datang terus menerus, akhirnya dijual ya tempat tersebut ya.
Dan yang membeli terakhir ini dibuat seperti pabrik ya. Setelah dibuat seperti pabrik ini selalu ada yang mengingatkan bahwa di sini sangat menyukai pemuda yang masih berumur 16 tahun ya. Untuk ritualan katanya kalau kamu usahanya mau lanjut turuti saja apa yang dia mau. Namun yang mempunyai pabrik tersebut menawarnya, apakah tidak ada cara lain? Saya hanya takut akan diketahui banyak orang dan usaha saya nanti tidak ada yang mau bekerja di sini. Karena beliau mempunyai anak laki-laki 6 ya. Rasa takut itu ada awalnya menuruti, lama-lama mundur, lebih baik anak yang masih utuh daripada harta, kata beliau ya. Karena seorang ayah sangat menyayangi putra-putranya dan pada akhirnya tempat tersebut ditinggalkan begitu saja ya, terbengkalai ya. Dan juga SP melihat seorang syekh ya berjalan di sebuah bebatuan sungai. Beliau telah membawa tongkat titik-titik, nggak saya sebutkan namanya ya. Telah membawa tongkat tersebut yang sedang menuju ke rumahnya seorang nyai titik-titik ya dan seorang sarfah titik-titik ya. Istrinya Syekh titik-titik yang telah menyebarkan agama Islam untuk menyerahkan tongkat tersebut kepada seorang nyai ya. Untuk beliau yang belum bisa menerima ucapan-ucapannya seorang syekh tersebut, karena di sini seorang syekh tersebut hanya menolong satu wanita, namun istri pertamanya belum bisa menerimanya ya, karena beliau merasa ini nggak benar, karena saya nggak meridhoinya sebab saya belum siap untuk mereka tinggalkan di sini satu tempat. Mengapa beliau lakukan, apa alasannya? Jangan karena beliau seorang ulama lalu bisa menikahinya ya. Sebab saya belum menerima orang asing dan pada akhirnya dua syekh menjelaskan kepada seorang nyai ya tentang keagamaan dan juga menjelaskan beliau belum melakukan sesuatu ya sebelum diizinkan, beliau hanya menolong saja. Maka dari itulah aku membawakan tongkat ini untuk nyai ya, sebuahnya supaya nyai bisa berpikir yang lebih baik, dan saya tahu nyai ini orang yang baik karena saya yakin nyai tidak bisa menyakiti seseorang ya yang tak bersalah. Mohon kelapangannya nyai agar kita bisa mempertahankan agama Islam ini. Dan juga SP diceritakan ya seorang kiai titik-titik tentang jabatan atau kedudukan ya. Kedudukan dan jabatan seseorang itu tergantung pada rohaninya ya. Karena orang yang bijak dan tanggung jawab itu adalah orang yang sangat luar biasa. Orang yang sangat sabar, orang yang peduli, orang yang ikhlas ya. Dan orang yang sanggup menerima beban masyarakat. Itulah adalah orang yang luar biasa tanpa mengeluh, yang beliau pikirkan itu yang berjalanlah saja ya, supaya kita bisa melihat apa yang kita lihat dan supaya kita merasakan apa yang kita rasakan. Namun orang kebanyakan sekarang adalah ketenaran badan, bukan bekerja agar negara tetap kokoh ya. Yang mereka pikirkan adalah kepribadian, bukan mengayomi ya. Jadi bukan mengayomi seorang masyarakat ya. Demi ketenaran bisa melakukan apa saja, tapi bekerja harus berpikir matang terlebih dahulu. Itulah orang-orang zaman sekarang, rasa kepeduliannya itu hanya sebuah nama ya. Dan juga SP diperlihatkan ya dan dijelaskan oleh seorang syekh, nggak saya sebutkan namanya ya. Ada seorang syekh yang telah menjelaskan tentang penyembelihan ya, suatu korban ya, atau binatang ya. Jika menyembelih kambing, yang dipegang adalah kepala dan kakinya, bukan kuping dan kaki ya. Sebab di situ sudah ada perjalanannya kepala itu, saat memegangnya itu keluarnya roh kambing tersebut dan diangkatnya roh ke atas dengan menyebut saya pasrah, saya ridho karena Allah Ta'ala maha besar ya. Jika telinga tersebut dipegang setelah roh diangkat, roh kambing itu akan menjerit karena telinga yang beliau pegang ya. Jadi setelah menyembelihnya pun tidak boleh dilangkahi, meskipun hanya binatang, tapi di situ pun hak atas Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, walaupun untuk korban ya. Sebab penyembelihan kambing itu atas dasar untuk korban, jadi caranya harus benar dan supaya kambing terlepas itu dengan senyum ya. Karena kambing pun setelah untuk korban dia lebih dulu berpuasa untuk memasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Oke, buat teman-teman ya, saya juga mengucapkan ya selamat Idul Adha ya. Selamat Idul Adha. Mudah-mudahan selalu diberi keberkahan ya dan kelancaran selalu. Kita ambil yang positif, kita buang yang negatif ya. Jadi daya pandang spiritual seseorang nggak sama ya teman-teman ya.
daya pandang spiritual seseorang nggak sama. Kita ambil yang baik-baiknya, anggap aja sebagai dongeng ya, nggak bisa dipercaya 100% ya. Oke, segitu dulu ya teman-teman ya. Nanti kita lanjutkan ke bagian-bagian selanjutnya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.